Shalom, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, agung dan mulia namamu Tuhan. Syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, Allah datang menyelamatkan umat-Nya. Saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus mengetahui dengan sangat baik bahwa orang-orang Ibrani yang kepada mereka ia menulis suratnya luar biasa senang dengan imamat Lewi, dan karena itu ia banyak mengungkapkan alasan-alasan untuk mengikis kesenangan mereka terhadapnya. Untuk itu dalam pasal ini ia melanjutkan dengan mengecilkan imamat dan korban Lewi secara keseluruhan. Sebagaimana dalam nats khotbah ini, Rasul Paulus mengangkat dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus setinggi-tingginya, seperti ia juga sudah mengecilkan imamat Lewi. Ia membuktikan Kristus kepada orang-orang Ibrani sebagai imam besar yang sesungguhnya, korban penebusan yang sesungguhnya, yang diperlambangkan selama ini. Dan hal ini digambarkan Rasul Paulus dalam ayat 5-7 yang berkaitan dengan kitab Mazmur pasal 40 ayat 7-9. Daud di sana berbicara mengenai Mesias dan kedatangannya ke dunia dalam bentuk manusia. Kehendak Allah bagi Mesias ialah membuat suatu pendamaian yang sempurna bagi dosa. Tugas ini memerlukan persembahan kurban dan pencurahan darah, dan karenanya telah disediakan tubuh supaya Dia dapat menderita. Di dalam penderitaan dan kematiannya, kehendak Allah tercapai sepenuhnya, sehingga perjanjian yang baru telah tersedia. Bahkan berdasarkan tujuan dan janji Allah tentang Kristus yang banyak tercatat dalam gulungan kitab Allah, Allah tidak hanya menetapkan tetapi juga menyatakan melalui Musa dan para nabi bahwa Kristus akan datang dan menjadi imam besar untuk jemaat, dan akan mempersembahkan korban yang sempurna dan yang menyempurnakan. Ada tertulis tentang Kristus dalam permulaan kitab Allah bahwa keturunan si perempuan akan meremukkan kepala ular, dan perjanjian lama banyak memuat nubuatan tentang Kristus, karena Kristus adalah pribadi yang begitu sering dijanjikan, begitu banyak dibicarakan, dan begitu lama dinanti-nantikan oleh umat Allah, maka Ia harus diterima dengan penuh hormat dan syukur.
berdasarkan apa yang telah dilakukan Allah dalam mempersiapkan raga bagi Kristus, yaitu kodrat manusia, supaya ia memenuhi syarat untuk menjadi penebus dan pembela kita. Dengan bersatunya dua kodrat dalam dirinya, ia menjadi pengantara yang pantas untuk menengahi Allah dan manusia. Ia bisa menjadi manusia sehari-hari yang merentangkan tangannya pada Allah dan manusia, sang pembawa damai untuk mendamaikan mereka, dan ikatan kekal antara Allah dan makhluk ciptaan, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 7, Engkau telah membuka telingaku, Engkau telah mengajarku sepenuhnya, memperlengkapi dan melayakkan aku untuk melakukan pekerjaan itu, dan menugaskan aku untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, juru selamat yang disediakan dan dipersiapkan Allah sendiri dengan cara yang begitu luar biasa haruslah diterima dengan penuh kasih sayang dan kegembiraan. Selanjutnya, berdasarkan kesiapan dan kesediaan yang dinyatakan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan ini, ketika tidak ada korban lain yang akan diterima, ketika korban lain tidak dapat memuaskan kehadiran Allah secara memadai selain korban Kristus sendiri, maka Kristus dengan sukarela mengambil pekerjaan itu. Sungguh aku datang, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Hendaklah kutuk-Mu menimpa aku, tetapi biarkan mereka ini pergi. Bapa, aku suka memenuhi maksud-maksud-Mu dan menggenapi perjanjianku dengan-Mu bagi mereka. Aku suka menepati janji-janji-Mu, menggenapi semua nubuatan. Hal ini haruslah menimbulkan perasaan cinta dalam diri kita kepada Kristus dan Alkitab, bahwa di dalam Kristus kita mendapati penggenapan kitab suci. Bahkan berdasarkan tugas dan rancangan yang untuknya Kristus datang, yaitu melakukan kehendak Allah, bukan hanya sebagai nabi untuk mewahyukan kehendak Allah, dan bukan hanya sebagai raja untuk memaklumatkan hukum-hukum ilahi, melainkan juga sebagai imam untuk memenuhi tuntutan-tuntutan keadilan dan menggenapkan seluruh kebenaran. Kristus datang untuk melakukan kehendak Allah dalam dua hal. Yang pertama, untuk menghapus imamat pertama yang tidak berkenan kepada Allah. Ia tidak hanya menghapus kutukan dari perjanjian yang mengutamakan perbuatan dan membatalkan hukuman yang dijatuhkan atas kita sebagai orang-orang berdosa, tetapi juga menghapus imamat yang berfungsi sebagai perlambang dan yang tidak memadai itu, menghilangkan ketetapan-ketetapan upacara ibadah yang sudah tertulis dan memakukannya di kayu salibnya. Yang kedua, untuk menetapkan imamat kedua, yaitu imamatnya sendiri dan Injil kekal, tatanan paling murni dan sempurna untuk menyelenggarakan perjanjian anugerah. Ini merupakan rancangan agung yang sudah terpatri di hati Allah sejak dari segala kekekalan. Kehendak Allah berpusat dan berakhir di dalam rancangan itu. Imamat Kristus ini berkenan pada kehendak Allah, tetapi lebih daripada itu, imamat Kristus bermanfaat bagi jiwa-jiwa manusia. Sebab oleh kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka dalam hal ini perlu kita pahami apa sumber dari segala hal yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya, yaitu kehendak dan anugerah Allah yang berdaulat. Bagaimana kita dapat ambil bagian dalam apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita, yaitu dengan cara dikuduskan, dipertobatkan, dan dipanggil untuk ikut serta. Dalam semuanya kita dipersatukan dengan Kristus, dan dengan demikian ambil bagian dalam buah-buah penebusannya. Penyucian ini terjadi berkat persembahan Kristus sendiri kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, dari nats khotbah ini kita jelas mengetahui bahwa Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Itulah yang diberikan kepada kita,
yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu karya keselamatan Kristus, maka dalam hal ini kita dituntut untuk percaya sepenuhnya kepada rancangan Allah. Bukan peraturan kurban yang dituntut Allah, melainkan memiliki iman kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami umat-Mu. Kiranya Tuhan pelihara kami senantiasa untuk selalu beriman kepadamu sampai akhirnya. Dan Tuhan ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.